Pada malam hari ini hadis kita pada bagian yang pada kali ini akan disampaikan oleh Syekh Haji Ahmad Al-Ghazali. Beliau kami persilahkan dengan segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas izin dan nikmatnya jualah pada malam ini kita dapat bermuajahah bersama untuk mengkaji daripada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mudah-mudahan dapat untuk kita terapkan dan kita amalkan di dalam kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tersanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan Allah, di antara hadis yang kita coba untuk talaah dan kaji, hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab As-Saghir, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ruwiya an Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala annahu qala ya Rasulullah ud'u Allah fala yastajibu li du'ai. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Sa'ad ijtanabil haram fa inna kulla batnin dakhala fihi luqmah min haram la yustajabu du'aahu arba'ina yawma wa yanbaghi liman da'a alla yasta'jil li'anna ad-da'i idza da'a rabb tabaraka wa ta'ala ajabahu rabb azza wa jalla al-battah. Wa rubbama tatabayyan al-ijabah min sa'atih wa rubbama tatabayyan fi waqtin akhar wa rubbama tatabayyan fil akhirah wa la tatabayyan fid dunya. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, diriwayatkan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, adullah fala yastajibu li du'ai. Ya Rasul, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku
telah berdoa kepada Allah, aku telah meminta kepada Allah, akan tetapi fala yastajibu li du'ai, Allah belum memperkenankan untukku atas doa-doaku. Artinya belum dikabulkan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mendengar keluhan Sa'ad, Rasulullah bersabda, ya Sa'ad, ijtanibil haram. Wahai Sa'ad, kata Rasul, jauhkanlah dirimu dari perkara yang haram. Fa inna kulla batnin dakhala fihi luqmah min haram la yustajabu du'a'ahu arba'ina yawma. Sungguh, kata Rasul, setiap perut yang masuk di dalamnya sesuatu yang hukumnya haram, makanan yang didapatkan dengan cara yang haram, tidak akan dikabulkan doanya arba'ina yauma, 40 hari lamanya. Ini hadis disebutkan dan dijelaskan dampak daripada makanan yang haram. Dampak dari apa yang kita konsumsi, yang kita masukkan ke dalam perut kita, sementara itu bukan yang halal. Tidak hanya makanannya, tapi hukum mendapatkan makanan. Maka dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Itu khitab ditujukan kepada manusia. Wahai manusia, makanlah kulu mimma fil ardi, apa-apa yang ada di bumi, halalan, satu halal, dan yang kedua tayyibah, baik. Pada ayat setelahnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyerukan kepada orang-orang yang beriman. Kalau tadi khitabnya kepada seluruh manusia, tapi kemudian Allah khitabkan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma razaqnakum, kulu mimma razaqnakum. Kalau tidak khilaf begitu ayatnya. Hai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari yang baik dari apa-apa yang telah kami berikan kepadamu. Kalimat halalnya tidak disebutkan, tapi sebelumnya ayat yang dikhitabkan kepada manusia itu masuk dia beriman ataupun kada, itu disebutkan halalan thayyibah. Tapi ketika kepada orang yang beriman, Allah tidak sebutkan halalnya, hanya tayyibahnya. Itu kata ulama isyarat, amun sekiranya kita merasa beriman, tu andai kada disebutakan pun kehalalan akan suatu makanan itu, kita tidak akan makan. Karena layaknya orang yang beriman. Jadi Allah kada perlu lagi menyebutkan halalnya, cukup yang baiknya. Karena kita merasa sudah beriman, amun beriman tidak mungkin kita akan makan yang haram. Kalau kita beriman tidak mungkin kita memakan makanan yang tidak dibenarkan, atau makanan yang diperbolehkan tapi cara mendapatkan tidak dibenarkan menurut agama. Kada mungkin itu kita lakukan. Kenapa? Karena kita beriman. Dan kita pernah kaji, orang yang beriman mesti Allah sandingkan iman dengan amal. Di dalam Al-Quran, iman dengan amal Allah sandingkan. Artinya, amun orang itu bujur-bujur beriman, itu kada akan lari dari apa yang Allah perintahkan. Kada akan meninggalkan yang Allah perintahkan. Kada akan melakukan apa yang Allah larang. Kenapa? Karena iman. Jadi amun ada orang mengaku muslim
tapi perintah Allah kada dilaksanakan, larangan Allah malah dikerjakan, itu ada masalah dengan imannya. Minimal kurang iman, imannya kurang, imannya lemah kita katakan. Kan iman yazdad wa yanqus, iman bisa kuat, bisa turun, bisa kuat, bisa lemah, bisa naik, bisa turun. Itu iman kita. Ketika naik, semangat mengamalkan yang Allah perintahkan, meninggalkan yang dilarang. Tapi ketika turun, malas kita mengerjakan yang diperintahkan, bahkan mengerjakan yang dilarang. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menasihatkan sahabatnya, ijtanibil haram, jauhkan dirimu dari perkara yang haram, maka niscaya yustajab, akan Allah perkenankan doamu. Andai ada yang haram pada tubuh kita, pada perut kita, itu kada akan menjadikan doa kita diijabahkan oleh Allah. Maka ujar ulama, kalau kita meminta belum juga Allah ijabahkan, jangan persalahkan Allah. Coba kita koreksi diri kita lagi. Jangan-jangan ada yang menjadikan doa kita terhalangkan oleh kita seronganan. Ada hadis yang cukup panjang dan hadis ini pernah kita kaji. Kita bisa dapatkan dalam kitab Arba'in An-Nawawi, di mana Imam An-Nawawi menukilkan kana rajul yutilu safar as'as wa akbar yamudu yadayhi ila samai wa yaqulu ya rab ya rab ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabah. Itu dalam bepergian mengangkat tangan, kedua telapak tangan diangkat mengadahkan dan bermohon kepada Allah, maka doa orang yang bepergian itu mustajab. Dan adab ketika kita berdoa disunatakan mengangkat tangan. Ujar Rasul, bila mana hamba Allah memohon kepadanya dengan mengangkat kedua belah telapak tangannya, Allah malu kalau kadang mengabulkannya. Tusupan Allah amun kada sampai mengabulkan permintaan hambanya. Maka hambanya sudah mengangkat kedua belah telapak tangan, kada juga dikabulkan, Allah supan. Itu Allah supan, artinya bakal akan dikabulkan itu doa. Tapi ternyata kenapa juga belum? Mungkin ada penyebab kita yang menjadikan doa kita terhalangkan. Allah hendak mengabulkan, cuman kita nang menjadikan dia terhalang. Kenapa? Sebab ada nang haram itu tadi. Padahal dalam hadis ini cuma lihat, musafir, bukankah seorang doa musafir itu mustajab? Salatu da'awat la turad, ada 3 doa orang yang tidak Allah tolak dalam pengkabulannya. Da'watul musafir, satu diantaranya doa orang yang dalam bepergian. Maka kalau bisa di saat ketika bepergian banyak zikir. Jangan banyak dengan yang lainnya. Banyak kita berzikir, banyak kita berdoa, karena waktu itu doanya mustajab. Da'watul walid liwaladih, doa orang tua kepada anaknya. Da'watul musafir wa da'watul mazlum. Riwayat lain da'watul sa'im hatta yuftir. Itu disebutkan doa-doa yang mustajab. Ini orang bepergian meminta, mengadakan tangan sambil mengangkat tangan, ya Rab, ya Rab. Itu kita sudah, kalau kita lihat syarat-syarat terkabulkannya doa itu sudah terpenuhkan. Itu syarat-syarat terkabulkannya doa. 1, dia musafir. 2, dia mengangkat tangan ketika meminta, sebagaimana hadis yang kita sebutkan, Allah malu kalau sampai hambanya berdoa kepadanya, memohon dan meminta sambil mengangkat kedua belah telapak tangan, namun ia tidak ijabahkan, Allah malu. Artinya Allah ijabahkan, terkabulkan sudah, terpenuhkan syarat. Belum lagi dengan ya Rab, ya Rab. Kalimat Rabbun diikut sertakan di dalam doanya. Lihat, iblis itu kada tunduk lawan perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam.
Fakhruj fa innaka rajim, keluar kata Allah, kau kukutuk. Coba lihat, walaupun dikutuk sudah oleh Allah, ternyata ketika dia meminta kepada Allah, masih Allah kabulkan permintaannya. Coba bayangkan, itu iblis yang sudah dikutuk, ketika meminta Allah kabulkan. Kada mungkin hambanya yang taat kepadanya lalu meminta Allah kada kabulkan. Maka sering kita kadang-kadang banyak menyalahkan Allah. Ya Allah, hambamu ini sudah beribadah kada jua sugih-sugih, maka ada orang yang kada beribadah lawan engkau sugihnya. Engkau kada adil ya Allah. Itu kita menyalahkan Allah itu. Itu kadang-kadang yang terjadi dalam kehidupan kita, amun kita kada memahaminya, amun kita kada hendak mengkaji lebih jauh dari apa yang terjadi secara zahirnya. Lihat apa yang dikatakan oleh syaitan, dikatakan oleh iblis ketika meminta. Lihat dalam Al-Quran, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Kalimatnya apa? Rabb diikut sertakan. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan aku sampai hari kiamat. Minta ditangguhkan, jangan dimatiakan, jangan diwapatakan sampai kiamat tiba. Tujuannya apa? Untuk menjerumuskan anak cucu Adam, menggoda, merayu, membujuk agar menjadikan dirinya jauh daripada Allah, agar mencari kawan sebanyak-banyaknya untuk menjadi penghuni neraka. Maka oleh karenanya ya Allah, tangguhkan aku. Kalimatnya Rabbi anzirni, ya Allah, kan Rabbun di situ. Maka ujar ulama, kalimat Rabb itulah yang menjadikan Allah mengabulkan permintaan si iblis itu. Itu kalimat Rabbun. Maka dalam doa kita, Allahumma Rabbana atina Rabbana, itu kalimat Rabbunnya kada kita tinggalkan. Atau Allahumma boleh, atau Rabbana atina, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin, Rabbi ja'alni muqimas salat, Rabbi habli minas salim. Kalimat Rabb itu mesti ada. Maka ada dalam doa kalimat Rabb itu sebab juga diantara yang menjadikan doa kita mustajab. Dan itu terpenuhkan di dalam hadis sudah disebutkan. Musafir mengangkat tangan, lalu kemudian as-as wa akbar, dia hinakan dirinya di hadapan Allah, lalu kemudian dia katakan ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Tapi apa yang terjadi? Fa'anna yustajabalah, kada jua Allah kabulkan, sementara syarat-syarat di dalam pengkabulan doa terpenuhkan. Tapi kenapa kada Allah kabulkan? Karena ada yang menghalangi doanya dikabulkan. Maka oleh karenanya jangan hanya kita perhatikan syarat dikabulkannya doa, tapi coba kita lihat jangan-jangan ada yang menjadikan doa kita kada kawa dikabulkan. Yang jadi penghalangnya. Apa penghalangnya? Mat'amuhu haram, wa masyrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Ini yang menghalangi. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, tumbuh dan dibesarkan dari yang haram-haram. Nang ia makan tuh haram. Cara mendapatkannya mungkin hasil korupsi, mungkin hasil menipu, mungkin hasil mencuri, mungkin hasil kada bujur, kada baik cara mendapatkan dan lain sebagainya. Itu yang kada terperhatikan oleh kita. Cara yang lain terpenuhkan, tapi ini ada yang menghalangi untuk dikabulkan. Mestinya ini yang diberantas. Jadi syaratnya dipenuhi, yang mencegah dihindari. Atau mau doa akan diijabahkan. Bahkan di dalam ini hadis, la yustajabu du'aahu arba'ina yauma, tidak akan dikabulkan doanya 40 hari lamanya. Itu sebab karena ada nang luqmah aja, satu luqmah itu sesuap aja. Kada banyak sedikit, tapi tak masuk ke dalam perut kita. Itu 40 hari doa kita kada diijabahkan oleh Allah. Itu menjadi penghalangnya. Maka ada ulama mengatakan
Apa kata ulama? Yakinkan makananmu terlebih dahulu kehalalannya sebelum engkau masukkan ke dalam perutmu. Itu ada. Yakinkan kehalalannya. Amun sudah yakin halal, hajar makan. Amun kada yakin halal, tunggu dahulu. Nah ini yang kadang-kadang terabaikan oleh kita. Kita kadang-kadang berusaha kayak apa cara biar supaya dapat banyak untung. Kada tahu apa yang diusahakan, kada tahu kayak apa hukum dalam, kayak apa pandangan Islam dalam, apa hukum dalam pandangan Islam, bujurkah, kadakah, kita kada tahu. Apalagi kalau iming-iming dengan keuntungan yang besar. Apalah bentuk investasi itu kan banyak tuh. Iming-imingnya untung besar. Semangatnya umpat. Investasi nanamkan modal. Kemudian dapat sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, hilang orangnya. Tentang banyak tertipu tuh. Coba lihat, bujur kada dalam pandangan Islam. Halal kada. Apa yang diusahakannya, dalam bidang apa ia bergerak, kayak apa Islam memandang hukumnya, boleh apa kada, kaji dahulu. Kayak itu juga dengan bisnis-bisnis yang lain, usaha-usaha yang lain, perlu kita talaah, perlu kita pelajari. Amun yakin akan kehalalannya, silakan. Tapi amun kada yakin, kayaknya dulu. Sebab itu yang kita akan berikan kepada anak dan istri kita, itu yang kita akan makan, itu yang dimakan oleh istri kita, itu yang dimakan oleh anak-anak kita, dan digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada hadis yang dimana Rasulullah sabdakan, orang yang sembahyang yang menggunakan pakaian yang pakaiannya 10 dirham harganya, tapi 1 dirham duit yang dihasilkan dari perkara yang haram. 9 dirham umpamanya, ini kalau sekiranya anggaplah 10.000 harga, 100.000 harga baju, 90.000 halal duitnya, 10.000 cara yang mendapatkannya haram. Tak kumpul kita gabungkan antara yang halal dengan yang haram. Halal 90.000, haram 10.000, ditukarkan baju harga 100.000, digunakan untuk ibadah, lam tuqbal salatu. Salatnya memang dihukumkan sah, tapi kada akan ada nilai di sisi Allah, di sisi Allah. Itu gara-gara nang haram itu tadi. Maka hati-hati juga kita. Amun talak sembahyang kita ke masjid, ada talakong yang sifatnya umum, pakai aja, jangan bawa bulik. Tuh ada kadang-kadang talakong bawa bulik. Bawa bulik pun siapa talakong? Kan ada itu lemarinya tuh. Di belakang itu kan ada lemari dikhususkan buat ibu-ibu, siapa tahu ada nang musafir, siapa tahu ada nang hendak sembahyang kada bisi talakong, ayo pakai, tidak ada masalah, pakai di situ. Imbahnya hendak pulang, jangan bawa bulik. Karena bawa bulik itu nang digunakan sembahyang, ini talakong siapa? Ampun siapa? Kecuali ada nama unjuk kita gunakan untuk ibadah, nama unjuk dapat pahala, kita dapat pahala. Tapi amun mengambil soronganan, apalagi yang ampunnya sifatnya umum, itu kepada siapa kita meminta ampun? Atau nang mesti harus dipikirkan, apalagi harap talakongnya ijah. Mantap talakongnya nih, rindanya makam bagusnya aja. Ini kada tanggung-tanggung, masuk atas langsung. Boleh inya 4 jua talakongnya. Tapi ini bukan jamaah di sini, jamaah yang di luar sana tuh ada kayak gitu. Baik. Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ahabba Allahu 'abdan daraba wajhahu bil bala kama tudrabu al-gharibah min al-ibil an hiyadil ma fayakunu mahruman fi ahli sama wa ma min da'watin yad'u biha illa a'tahu Allah ta'ala idza khisal talata wa qad dzakarnaha. 3 kemungkinan doa yang ini kita pernah sampaikan. Bisa dikabulkan langsung, bisa ditunda dalam pengkabulannya, bisa yang ia dapatkan doa itu tapi dengan Allah gantikan yang lebih baik untuk dirinya. Saya pernah mendengar
Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, dan kita pernah sampaikan kalau tidak khilaf ungkapan beliau. Ujar Sidin, doa yang kita mohonkan kepada Allah kadang-kadang kada Allah kabulkan. Kan kita minta doa kepada, kita berdoa kepada Allah itu untuk kebaikan. Kebaikan kita, apapun yang kita minta mesti untuk kebaikan. Nah, kebaikan yang kita harapkan itu masing-masing beda dalam persepsinya. Ada menganggap kebaikan itu bakal akan didapatkan dan bisa untuk diwujudkan kalau inya banyak harta. Makanya ia meminta, ya Allah sugihkan hamba ni ya Allah, umpama kayak itu. Minta banyak harta karena ia menginginkan kebaikan yang bisa untuk dia lakukan melalui hartanya. Ini prediksi dia. Ketika dia meminta kepada Allah, Allah kada kabulkan harta itu. Kada Allah kabulkan. Tapi Allah tetap miskinkan dia. Pertanyaannya, apa Allah kadang mengijabahkan doanya? Ujar Sidin, tetap Allah ijabahkan. Mana bentuk pengijabahannya? Ujar Sidin, bukankah ini orang minta kebaikan? Menurut kebaikan yang menurut dia bisa didapatkan melalui harta yang berlimpah. Itu menurut prediksinya. Tapi Allah maha tahu, maha mengetahui, dan Allah mengetahui apa yang ia tidak ketahui. Ujar Allah, ini engkau kan minta kebaikan, amun aku unjuk kebaikan melalui prediksimu melalui harta, justru akan mendapatkan keburukan. Ini Allah tahu. Ini amun diunjuki harta, bakal bukan baik, yang dia dapatkan bakal rusak. Makanya ujar Allah, aku kada unjuk harta ke kau, sebab aku menginginkan untuk mengabulkan hasrat ataupun keinginanmu untuk mendapatkan kebaikan, dan kebaikan untukmu bukan pada harta. Maka Allah kada kabulkan harta, tapi Allah tetap mengabulkan untuk kebaikannya. Nah, itu dia. Ada kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam satu riwayat itu minta, ya Allah panjangkan umur hamba ini ya Allah. Nah, kita kadang-kadang bisa juga minta panjang umur, panjangkan. Allah kadang langsung menjawab permintaannya. Suatu ketika Allah hadirkan, ada orang tua datang bertamu ke rumahnya. Nabi Ibrahim ini kan terkenal orang yang ikramu duyufnya luar biasa. Terkenal ikramu duyufnya. Maka satu di antara kenapa gelar Khalilullah itu ada pada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kekasih Allah, karena satu keyakinan yang mantap, kesabaran yang luar biasa. Ada ragu dengan perintah Allah, sekalipun Allah perintahkan untuk menyembelih putranya, ada banyak pikir. Ini araka fil manami anni azbahuka fandur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Bayangkan perintah menyembelih si putra yang dicintai dilaksanakan. Itu satu di antara. Yang kedua, ikramul buyut, luar biasa, memuliakan tamu. Itu diabadikan dalam Al-Qur'an. Malam-malam datang tamu, kada ada yang tahu. Tengah malam datang, maka datang kada soronganan, 2-3 orang datang. Ketika datang, Nabi Ibrahim melihat ada tamu, kada dikenal, bukan orang yang dikenal. Apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Tetap dimuliakan tamunya, tetap dimuliakan, disuruh masuk, disambut dengan baik. Maka di tengah malam, kada tahu kayak apa, orang dari mana, asal dari mana, kada tahu. Kita kira-kira di tengah malam ada tamu yang menggadah rumah kita, kita masukkankah ke rumah? Kada kan? Tunggu dulu, pikir dulu kita. Ini orang kada kenal, tampangnya pun kada mencurigakan, umpamanya siapa inya. Ini husnuzon kita. Tapi beda dengan Nabiullah kekasih Allah, itu husnuzon kepada orang. Nah, sebab gara husnuzon itu kan ada tuh cerita yang luar biasa. Saya pernah sampaikan kalau tidak khilaf. Suatu ketika ada orang rombongan perampok di gurun pasir, di jauh keramaian, melarikan diri, lalu kemudian bersembunyi atau bahkan ingin merampok di suatu tempat, di suatu rumah. Jauh dari keramaian, digandahnya, diketuknya.
lawang karena banyak wani kan namanya perampok. Akhirnya si tuan rumah membukai tanpa ada sedikit pun kecurigaan. Bawa senjata, bawa pedang, bawa semua peralatan perang, disangka ini pejuang-pejuang Islam yang butuh bantuan. Tanpa pikir panjang dipersilakan masuk ke rumah, dijamu bahkan. Di waktu itu ini melihat ada seorang anak duduk tidak bergerak dari tempat duduknya. Sekalinya ternyata itu anak sedang lumpuh. Cukup lama sudah lumpuhnya itu, kada sembuh-sembuh dari penyakitnya. Oleh si tuan rumah itu tadi mengira yang datang ini adalah para pejuang semuanya. Disambut dengan sedemikian rupa, disuguhkan makanan, Masya Allah. Ketika itu justru dia minta kalau bisa tolong sembahyang di rumahnya. Namanya perampok itu tadi niat yang kada baik awalnya, tapi karena dijamu sedemikian rupa akhirnya mengiyakan juga, diiyakanlah baudunya. Di saat baudu itu air wuduknya itu ditampung oleh si tuan rumah. Air wuduknya ditampung. Sekali ditampung, selesai dia sembahyang, bolehkan kada jadi merampok. Sekali kada jadi merampok, maral ayam, berlalu hari, tiba niat kembali untuk ke tempat itu, tujuan yang sama untuk mengambil hartanya. Anehnya ketika yang kedua kali datang, anak yang tadinya lumpuh kada bisa berdiri, justru inya membukakan lawang. Sekali dibukakan, tak ingat ini orang yang sudah datang. Gembiranya luar biasa, berpadah ke abahnya, abah ini pejuang-pejuang Islam datang kembali, disambut lagi. Masya Allah, disambut lagi. Saat ketika disambut, lalu dia heran, ini kan anak yang kemarin lumpuh, bukankah ini kada bisa berdiri, tapi kenapa kok bisa berdiri sekarang? Apa jawaban dari tuan rumah? Ketahuilah wahai tuan-tuan, ujar tuan rumah, di saat ketika tuan-tuan datang yang pertama, bukankah tuan-tuan saya minta untuk sholat, dan di saat tuan-tuan berwudu, air wudu tuan-tuan ulun tampung, saat tuan-tuan pulang, itu air wudu ulun mandikan ke anak ulun yang lumpuh, hingga Allah berikan kesembuhan untuknya. Takajud melihat itu, mendengar cerita itu takajud, langsung sadar bertobat sebarataan perampok itu tadi. Hantu coba. Itu husnuzon itu. Itu gara-gara apa? Gara-gara husnuzonnya kepada ini orang. Ini kada bersuuzon sama sekali, tapi berhusnuzon. Dengan berkat wudu para pejuang ini, mudahan Allah sembuhkan. Allah sembuhkan. Maka ada hadis kursi. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana inda dhanni abdi, kata Allah, aku sesuai dengan yang diprasangkakan hambaku kepada aku. Apa yang diprasangkakan oleh hambanya kepada Allah, itu nang Allah akan beri. Maka jangan nang kada baik-baik, nang baik-baik. Ya Allah, ulun meminta, mungkin engkau belum kabulkan kami, karena itulah yang mungkin terbaik untuk hamba, karena engkau maha mengetahui. Husnuzon kita kepada Allah. Nah, Nabiullah Ibrahim ini, Masya Allah, tamu datang disambut sedemikian rupa. Bahkan apa ujarnya kepada istrinya, wahai istriku, tolong masak kambing yang gemuk untuk tamu kita. Jadi tengah malam tuh bermasak bininya. Untuk apa? Menjamu tamu-tamu yang datang ini tadi. Makanya ujar ulama, satu bentuk ikramud duyuf kepada tamu kalau datang, itu satu diantaranya al-isra' bi ihdaril at'imah. Kapan perlu cepat segera untuk menghadirkan makanan atau minuman untuk tamu yang datang ke rumah. Itu minimal. Jangan sudah sejam berpandiran, hendak minumkah kadakah? Tenang alih itu. Pertanyaannya, hendak minumkah kadakah? Ujar tuan rumah, aku hendak bulik aja. Ujar jangan tamu, aku hendak bulik aja lagi. Sejam amun ditakuni hendak minum panas kah, hendak minum teh es kah, masih mending. Ini kada hendak minumkah kadakah aja. Makanya kalau bisa ada minuman yang sudah standby, kan apalagi sekarang masa-masa praktis ini nyaman. Ada yang gelas air, gelas tuh, yang penting siapakan, ayo minum sudah. Disiapakan kita. Nah, tamu ketika disuguhkan, ketika itu kada memakan. Nabi Ibrahim sudah was-was nih. Nah, jadam yang diperhatikan, kenapa kada dimakan? Makanya sebagai tamu, kalau kita sebagai tamu datang ke rumah orang, apa yang disuguhkan itu yang dimakan. Jangan macam-macam, yang disuguhkan banyak putih, jangan minta teh susu. Itu aja.
Ini adab di dalam hal ketika yang harus kita perhatikan di dalam bertamu. Nabi Ibrahim itu disambut sedemikian rupa dan itu diabadikan kisahnya di dalam Al-Quran. Minta untuk dipanjangkan umurnya kepada Allah. Nah, suatu ketika datang tamu, tuha benar orangnya. Disambutlah oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika disambut, disuguhkan makanan, disuguhkan minuman. Ketika memakan korma, biasa orang Arab biasa korma. Ketika makan, hanyar sedikit, hanya mengikuti, mencuil, lalu menjumput, kemudian memakan sedikit. Setelah memakan, belilihan liurnya. Melihat itu, nah Nabi Ibrahim, tuha berarti belilihan liur nih, gara-gara tuha. Melihat sikap atau melihat peristiwa-peristiwa dan kejadian yang kadang menyenangkan itu, langsung berdoa, ya Allah, ulun cancel doa, ulun minta panjang umur. Kada jadi minta panjang umur. Allah kadang mengabulkan permintaannya, tapi Allah langsung hadirkan. Ujar Allah secara kada langsung, wahai Nabiullah, amun kau hendak minta panjang umur nih, sanggup kada nang kaya itu. Nang beliuran tadi sanggup kada. Karena yang datang tuha, hendak makan ngali, hendak minum ngali. Tak lihat oleh Sidin, akhirnya Pak, aku cancel sudah aja doanya, kada lagi minta panjang umur. Batal sudah. Kan bisa jadi menurut beliau, menurut hamba Allah, menurut kita yang kita minta itu yang terbaik. Padahal yang terbaik untuk kita bukan itu. Maka Allah tetap memberikan yang terbaik untuk kita. Dan yang terbaik untuk kita itu Allah yang Maha Tahu. Jadi jangan berputus asa kita untuk meminta kepada Allah. Itu yang kadang-kadang menjadi penyakit kita. Kalau kita meminta lalu belum juga sesuai dengan harapan, lalu kita putus asa meminta. Jangan, kata ulama. Justru kalau kita berputus asa meminta kepada Allah, tunang bahagia, nang senang siapa? Setan. Karena Allah menyuruh kita, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, aku akan kabulkan. Berarti Allah menyuruh kita, lalu kita meminta, itu bentuk ketandukan dan kepatuhan kita kepada yang Allah perintahkan. Justru amun kita kada meminta, berarti kita kada tunduk dan kada patuh dengan Allah. Dan itu nanti handakinya setan. Nah, ini satu di antara apa yang disebutkan oleh ulama berkaitan nasihat yang dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan ingat kata ulama, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Bukan sebab karena saat meminta bagaimana agar supaya doa itu dikabulkan, lalu Rasulullah memberikan penjelasan untuk menjaga diri dari perkara yang haram, hanya diperuntukkan untuk saat, hanya diperuntukkan untuk sahabatnya. Tapi kata ulama, ini nasihat pun sifatnya umum, diperuntukkan untuk kita semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang pertama. Sebelum hadis yang kedua, kita buka pertanyaan kalau memang ada yang ingin ditanyakan. Umum sifatnya, baik dengan yang kita sampaikan atau di luar dari yang kita sampaikan. Silakan, ibu-ibu. Ada? Silakan. Yang main tunjul-tunjul nih nangkernya. Ayo silakan, tidak apa-apa. Siapa? Hah? Ada ini? Iya. Ada? Oh, perlu mic. Ada mic. Ada mic. Silakan itu. Ibu-ibu yang di tengah tadi itu. Kada jadi? Oh, kada jadi. Ayo silakan. Baik. Silakan. Waalaikumsalam.
Apa? Ah. Salam. Baik, yang pertama kita mesti harus ambil dulu kesepakatan atau ambil suatu pernyataan bahwa kebaikan itu kita pandang dari segi apa. Jadi kalau kita melihat kebaikan itu ada pada dunia, maka dunia itu akan kita kejar. Tapi kalau kita melihat kebaikan itu bukan ada pada dunia, tetapi kalaupun dunia itu bisa menjadikan kita lebih dekat kepada Allah, maka kebaikan kita akan raih. Maka kebaikan yang sebenarnya adalah yang menjadikan kita lebih dekat kepada Allah. Itu kebaikan yang sesungguhnya. Karena apa? Dalam bahasa kita, dalam bahasa Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka kalau dengan kita taat, lalu kemudian berharap untuk mendapatkan dunia, atau ketika kita berharap mendapatkan dunia baru taat, kan bisa itu beda. Ada orang taat lalu dunia didapatkan, atau ada orang yang hendak dunia lalu taat dilaksanakan. Tapi kalau kita melihat tujuan hidup kita sebenarnya itu adalah untuk menyembah Allah, maka kita akan mengejar Allah atau ingin mendapatkan Allah, yang kemudian dunia akan ikut. Bukan ingin mendapatkan dunia lalu kemudian dekat dengan Allah. Itu kebalik itu. Nah, oleh karenanya ada satu riwayat hadis. Ini hadis cukup menjadi pembelajaran bagi kita. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man a'tahu Allahu mala wa huwa musirrun 'ala al-ma'asi fa'lam annahu istidrak." Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, barang siapa kata Rasul yang Allah berikan kepadanya dunia, wa huwa musirrun 'alal ma'asi, dan dia tetap bermaksiat senantiasa kepada Allah. Bahkan tidak hanya maksiat tapi beriman kada. Tapi dunia Allah berikan. Fa'lam annahu istidrak. Ketahuilah yang sedemikian itu istidrak daripada Allah. Itu bukan nikmat tapi bencana. Jadi istidrak itu kalau bahasa kita Allah lanjurakan. Biar supaya apa? Berat pertanggungjawabannya semakin berat, otomatis siksa dan adabnya semakin berat yang akan dia dapat. Maka Allah lanjurakan. Nah, oleh karenanya jangan sampai kita menganggap bahwa kebaikan yang mereka dapatkan sebab dunia mereka punya. Padahal dengan dunia yang Allah berikan kepada mereka itu adalah bentuk istidrak yang pada akhirnya menjadikan mereka justru semakin jauh daripada Allah. Itu bisa jadi. Kadang-kadang ada orang kada sembahyang tapi dunianya Masya Allah usahanya maju berkembang. Di mana-mana pesat, asal buka cabang maju, buka di sini maju, buka sana maju. Di mana-mana usahanya luar biasa. Bahkan bininya pun di mana-mana. Karena kan cobaan yang terberat bagi suami ketika dalam rumah tangga kan ketika sugih.
Namun di waktu miskin setianya luar biasa, tapi ketika sudah sugih, itu sudah mulai willnya di mana-mana, wanita idaman lain. Tapi kalau perempuan tuh waktu miskin, di waktu ketika sugih itu tidak akan mau berpisah dari suaminya. Tapi ketika miskin, hendak ini kada kawa, hendak itu kada kawa, mulai minta apa kada diwujudkan, tapi ada nama wujudkannya, yaitu pil pria idaman lain. Tuh ujung-ujungnya caraikan aku, ujarnya. Itu dia. Jadi kita katakan dunia, sekali lagi orang yang kada taat kepada Allah, orang yang kada beriman dengan Allah, andai dia mendapatkan dunia, belum tentu itu kebaikan untuknya. Bisa jadi menjadikan istidrat, keburukan malapetaka baginya. Memang ada riwayat Pak Haji, ada riwayat Pak, ad-dunya sijnun, saya ulangi, ad-dunya sijnun lil mu'min wa jannatun lil kafir. Dunia itu penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Itu ada riwayat hadisnya memang. Jadi Allah berikan, dan Allah memang berikan apa yang mereka lakukan dari segi kebaikan, itu Allah berikan kontan di dunia. Beda dengan orang yang beriman. Allah akan berikan balasan atas kebaikan yang kita lakukan itu bukan hanya di dunia, tapi Allah yudahar, ia ditangguhkan. Beda umpamanya 100.000 lah, sama-sama 100.000. Ketika non muslim itu berbuat kebaikan, kan dia ada punya kebaikan, bantu orang fakir, bantu anak yatim, bantu ini, bantu itu, ada kebaikannya. Itu Allah balas kontan di dunia. 100 nih, andai 100.000. Kita yang beriman melakukan hal yang sama, Allah balas 100.000, tapi cuma 25.000 Allah berikan, 75.000 Allah tangguhkan untuk di yaumil qiyamah. Kenapa? Dua alasan kata ulama. Satu, karena Allah kada hendak balasan yang didapatkan oleh orang yang beriman sifatnya hanya sebentar. Kan di dunia berapalah lamanya kita bisa menikmatinya? Paling 60-70 tahun. Yang kedua, balasan yang Allah ingin berikan kepada orang yang beriman itu kalau di dunia semata ada sebanding dengan kenikmatan yang ada di dalam surga. Mala ainun ra'at wala udhunun samiat wala khatar ala qalbil bashar. Maka ditangguhkan. Nah, jangan sekali lagi kita mengatakan, oh Allah kada adil. Justru itu adalah kebaikan untuk kita sabaratan. Saya rasa itu wallahu taala alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang